Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimata at-thayyibah li sahabati radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isolihim ilal hadratil ilahiyyati was sa'adatil qudsiyah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan talqin atau mentalkin kalimat thayyibah ini. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk membersihkan hati para sahabat. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa para sahabat. Untuk apa? Untuk menghantarkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan yang suci untuk para sahabat, untuk mereka semua. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita semua mendapatkan talqin zikir, diprogramkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita. Ini adalah sudah dicontohkan Rasul, dicontohkan Nabi kepada murid-muridnya, kepada para sahabatnya. Nah, hari ini kita semua sama diberikan talqin zikir dalam rangka kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabatnya. Tujuan daripada talqin zikir yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya dengan yang kita dapati hari ini dari Syekh Mursyid sama. Yang pertama tentu tadi, untuk apa? Untuk litasfiyati qulubihim. Untuk membersihkan hati. Kita sudah banyak keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Banyak orang hanya membersihkan fisiknya, itu bagus, mesti ditambah membersihkan hatinya. Karena hati ini adalah inti dari manusia. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Anggota pikirannya akan baik. Anggota perasaannya akan baik. Seluruh anggota badannya akan baik. Sebaliknya, jikalau segumpal daging itu tidak baik, maka semuanya tidak baik. Ala wahi al-qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Hati di sini bukan hati yang sifatnya fisik, bukan liver, tapi hati yang sifatnya nurani, yang tidak kelihatan. Nah, itulah yang dilakukan. Karena ketika orang berbuat dosa, terjadi noktah. Ketika orang berbuat salah, terjadi noktah. Kalau semakin banyak berbuat salah, berbuat dosa, noktah, maka lama-lama menjadi gelap. Lama-lama menjadi hitam. Hitam bukan livernya, tapi hitam hati nuraninya. Bapak Ibu boleh tanya ke dokter, ahli bedah. Apakah orang-orang yang banyak berbuat dosa, misalkan suka mabuk-mabukan, berzina, gak pernah sholat, segala macam. Kemudian dibedah dadanya, apakah hitam hatinya, livernya? Tidak, tetap merah. Tetapi yang hitam di sini sifatnya adalah nurani. Noktah ini. Yang sifatnya abstrak, sesuatu yang tidak kelihatan. Diartikan kolbu itu adalah jantung, makanya detakkan jantungmu dengan zikir gitu. Kalau liver secara jasmani namanya kibdun, kibdun. Nah, jadi hati yang dimaksud adalah jantung sebenarnya, yang sifatnya tadi nurani atau tidak kelihatan. Nah, cirinya apa? Ketika orang gelap hatinya, ya dia mudah gelisah, mudah panik, mudah depresi, stres. Kalau di dampak daripada psikologis. Dampak lain, ya dia kalau bahasa Jawa tuh merekedeweng, susah diaturnya. Susah untuk taubatnya, susah diberikan nasihatnya. Diberikan banyak nasihat dari sekian banyak orang, tidak masuk. Diberikan ujian-ujian oleh Allah sebagai nasihat juga tidak masuk. Nah, ini sudah hatinya gelap. Maka hati itu ada yang hati tertutup, hati terbuka. Istilah lain ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau sudah mati hatinya,
Ya tertutup tadi, gelap. Jangan sampai tertutup gelap. Sakit saja sudah membuat kita sengsara, membuat kita mudah gelisah, apalagi yang tertutup gelap. Nah, maka agar kita tidak sakit, tidak gelap, Abah mengajarkan kepada kita semua, Nabi kita mengajarkan kepada para sahabat untuk kita semua, yaitu kita membersihkan hatinya. Hati dibersihkan. Ya tiada lain, banyak metode untuk membersihkan hati. Banyak cara bagaimana mensucikan hati. Dari sekian banyak yang cara-cara, maka la ilaha illallah inilah cara yang terhebat. Cara yang teruji. Cara yang terbukti. Karena sudah dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah la ilaha illallah. Bapak ibu ikhwan akhwat, jadi tujuan talqin itu adalah dalam rangka membersihkan hati kita semua. Seperti Rasul membersihkan hati-hati para sahabat. Para sahabat yang duduk di samping Rasulullah saja, hatinya dibersihkan. Apalagi kita gitu. Maka sangat sombong ketika kita tidak membersihkan hati kita. Wa tazkiyati nufusihim. Mensucikan jiwa. Bersih disucikan. Ya, kalau istilah tasawuf, proses tahalli, tajalli. Seperti di dalam kitab Fadlul Syuhur, ketika orang ingin mendapatkan zauk, rasa, maka ya hijab-hijab yang menutupi kolbu harus disingkirkan. Kemudian mir'atul kolbi, bersihkan cahaya cermin daripada hati, maka muncullah di situ ana. Di situ Allah tajalli. Maka seperti bahasan sebelumnya, tujuan ibadah itu ma'rifat, yaitu kenal Allah. Bagaimana cara kenal Allah? Ya tadi, penghalang-penghalang hatinya dihilangkan, kemudian dibersihkan cahaya kolbunya, maka disitulah orang ma'rifat. Siapa contohnya? Ya contohnya Syekh Mursyid. Contohnya guru-guru kita. Contohnya orang-orang yang banyak berzikir dari sekian banyak murid Abah, saya yakin banyak juga gitu. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bisa jadi tidak pernah ceramah, tidak pernah baca manakib, tapi hatinya sudah bening, bersih. Karena apa? Karena yang dilihat adalah zikirnya. Yang dilihat adalah patuh kepada Syekh Mursyidnya. Untuk apa? Dalam rangka menjalankan metode membersihkan hati. Gitu. Kalau ceramah tinggal baca, kalau ceramah tinggal belajar, kalau ceramah semakin dia sering, maka lancar. Tapi bagaimana membersihkan hati nggak mudah. Jadi urusannya bukan dia ngerti agama atau tidak. Urusannya bukan dia pandai ceramah atau tidak. Yang pada tema-tema tasawuf atau thariqah. Tapi persoalannya adalah mau nggak kita menjalankan. Siapapun murid Abah yang menjalankan, maka disitulah dia yang berhasil. Gitu. Kadangkala orang yang tidak berilmu, amalinya bagus. Itu lebih lurus dan lebih cepat. Kadangkala orang yang berilmu menjadi penghalang ilmunya karena banyak berpikir. Yang paling bagus tentu dua-duanya. Karena apa? Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Setidaknya poinnya adalah lakukan untuk tadi litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim. Bersihkan hati, sucikan jiwanya. Dengan apa? Ya tiada lain. Dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Apapun persoalannya, la ilaha illallah. Apapun masalahnya, la ilaha illallah. Apapun ujiannya, la ilaha illallah. Apapun permintaannya, la ilaha illallah. Seperti anak kecil, minta apapun, bayi itu kalimatnya oa-oa gitu ya. Pengen makan, oa-oa. Ngantuk, oa-oa. Kegigit semut, oa-oa. Kepanasan, oa-oa gitu. Lapar, oa-oa. Pengen pipis, oa-oa. Basah, misalkan kasurnya nggak nyaman, oa-oa. Satu kalimat oa-oa, tapi semuanya itu adalah di dalamnya ada permintaan, ada ujian, ada komplain, ada keluhan. Semuanya oa-oa.
Dan yang mengerti siapa? Yang mengerti hanya ibunya. Gitu. Sama kita juga. Diajarkan oleh Abah seperti bayi. Apapun doa kita, panggilan kita kepada Allah, la ilaha illallah. Apapun ujian kita untuk bisa kita mampu dikuatkan, dimampukan, kalimatnya adalah la ilaha illallah. Kita punya hajat, minta sama Allah, kalimatnya la ilaha illallah. Kita punya hajat untuk anak kita mencari menantu, atau kita sendiri pengen untuk karena belum dapat jodoh misalkan, kalimatnya la ilaha illallah. Yang sehat semakin sehat, kalimatnya la ilaha illallah. Yang sakit ingin sehat, kalimatnya la ilaha illallah. Apapun persoalannya, apapun kesulitannya, apapun ujiannya, bahkan apapun kalimat syukurnya, kalimatnya adalah la ilaha illallah. Nah itu seperti bayi tadi, oa-oa, minta apapun, komplain apapun, punya persoalan apapun, oa-oa. Kita juga sama diajarkan satu kalimat, la ilaha illallah. Maka kita sudah banyak keterangan bahwa kadangkala tidak perlu banyak minta karena semuanya udah ada di dalam la ilaha illallah. Maka sampai hari ini Abah mengajarkan banyak berzikir la ilallah, bukan banyak memohon meminta berdoa. Karena di dalam zikir itu ada doa. Banyak orang yang berdoa tapi nggak berzikir. Membaca teks doa saja. Kalimatnya bagus-bagus, bahasa Arabnya bagus-bagus. Itu juga tidak salah. Paling bagus adalah berdoa dengan zikir. Kalaupun tidak bisa berdoa tanpa zikir, dengan zikir itulah kita berdoa. Makanya Abah mengajarkan doa nggak panjang-panjang. Saya punya kenalan seorang ustadz di kampung, dia masuk thariqah, dia cerita kepada saya. Kiai katanya, saya itu sebelumnya membaca kalimat doa tuh panjang-panjang, apalagi diundang acara-acara syukuran di masyarakat, misalkan kalau NU itu tahlil, kalaupun ada syukuran apa, saya bagian doa dan doa saya itu panjang. Saya itu hafalkan, dihafalkan betul, berlembar-lembar. Karena apa? Semakin banyak, semakin panjang doanya, semakin mantap orang undang saya, kata dia. Semakin panjang doanya, para jemaah semakin senang. Semakin panjang doanya, yang undang saya semakin senang gitu. Walaupun bosan juga orang hanya amin amin aja gitu kan. Dan sekarang setelah saya ikut Toriko, ikut Aba Aos, ternyata doa saya pendek. Yang mudah-mudah saja. Allahumma yaqadil hajat, Allahumma yakafil muhimmat, Allahumma dafi'an baliyat, Allahumma syafil amran, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Itu saja, itu luar biasa. Doa-doa yang mudah saja gitu. Saya pun sama ketika acara-acara, doa itu saja simpel di mana-mana gitu. Yang diajarkan Abah banyak zikirnya, doanya sedikit. Tetapi bukan berarti dengan kita tidak berdoa, banyak zikir, kita nggak berdoa. Justru kita banyak berzikir, itulah kita berdoa. Nah, itu yang diajarkan Abah. Nah, Kiai kampung itu, Ustadz kampung yang cerita kepada saya itu cerita begitu. Dan sekarang ternyata yang lebih banyak zikirnya, doanya cukup sedikit gitu. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, bahwa Abah mengajarkan kepada kita semua dalam rangka itu gitu. Dalam rangka membersihkan hati kita, dalam rangka mensucikan jiwa kita, wa isolihim ilal hadratil ilahiyah, dan mengantarkan kolbu-kolbu para sahabat ke hadrat ilahi gitu. Mengantarkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi mesti ma'rifat, tapi kita gak bisa ma'rifat tanpa dihantarkan. Aba Aos dihantarkan oleh Aba Anom dihantarkan oleh Aba Sepuh, dan seterusnya, sahabat pun dihantarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Kita dihantarkan oleh Abah. Untuk apa? Untuk sampai kepada Allah. Maka kata Abah, kita mah sudah sampai kepada Allah. Abah mah sudah ma'allah, berserta Allah. Bukan menuju lagi, sudah bersama Allah. Maka kalam-kalam Abah, maklumat-maklumat Abah kadang tidak bisa kita cerna. Kadang kita komplain dengan pikiran kita. Karena
Kalimat Abah sudah ma'allah, sudah berserta Allah, bersama Allah. Kalau kita masih menggunakan pikiran, menganalisa, membuat statement, kalimat, Abah sudah ma'allah. Karena telah dihantarkan, telah bersamanya. Telah dihantarkan oleh Abah Anom. Dan kita dihantarkan oleh Syekh Mursyid Abah Aos hari ini. Nah, tujuan kita dengan talqin zikir, la ilaha illallah, dan nama Allah yang ditanamkan dalam kalbu kita, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, kalbu kita dihantarkan kepada Allah. Ibadah kita, sedekah kita dihantarkan Abah kepada Allah. Tawaf kita, sa'i kita, haji kita dihantarkan. Bagi ikhwan akhwat yang mau berangkat haji tahun ini, fisiknya dihantarkan oleh travel. Fisiknya dihantarkan oleh pesawat. Tapi kalbunya siapa yang menghantarkan kepada Allah? Tidak ada yang bisa menghantarkan. Apakah mutawif, mohon maaf. Apakah tour leader, apalagi. Apakah ustadz pembimbing, apalagi. Yang menghantarkan kalbu orang-orang yang bertawaf, berhaji, ya seseorang yang ahli mensucikan jiwa. Seorang ahli membeningkan hati. Nah, kita bersyukur ikhwan akhwat sudah talqin dan mau berangkat. Hati kita dihantarkan oleh Abah. Maka yang berangkat hatinya terkoneksi dengan Allah, hatinya terkoneksi dengan guru, setiap langkah-langkah perjalanan hajinya. Kemudian ketika tawaf sa'i, kita ikut manut kepada Abah, banyak zikir khofinya. Bila perlu ketika tawaf, kata Abah, kalaupun tidak yang lain, Bismillahi Allahu Akbar, mulai dari Hajar Aswad sampai ketemu Hajar Aswad, Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya qadil hajat, terus selesai. Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya kafil, terus selesai. Sampai 7 putaran. Itu saya dapat langsung dari Abah. Jadi ada 2 referensi. Pertama, Abah mengajarkan kepada kita, yaitu ketika tawaf maka bottom gitu ya, kalau bahasa Sunda, diam, lipat lidah, udah zikir khofi. Yang kedua, ketika itu saya di hadapan Abah berdua, Abah mengatakan sambil Abah menghitung jari kirinya dilipat dengan jari kanannya. Nah, mulai nanti dari Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, kecup, langsung ya, Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya qadil, sampai selesai, kata Abah. Nanti bergeser, putaran yang kedua, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al terus, Allahumma ya arhamar rahimin. Kata Abah begitu. Nah, jadi bisa dua-duanya, silahkan gitu ya. Nah, ini luar biasa. Kita bisa kebayang, Allahumma ya qadil hajat, hajat kita semakin banyak, dunia akhirat kita berputar tawaf, dan di situ banyak jemaah, energinya luar biasa. Disitulah kita berkali-kali mengucapkan Allahumma ya qadil hajat, ya Allah, wahai engkau yang pengabul segala kepentingan hajat dunia akhirat. Daripada kita sebutkan satu persatu permintaan kita, sudah Allahumma ya qadil hajat, kata Abah gitu. Allah yang mencukupkan, Allah yang memberikan derajat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha penyayang, Allah yang mengabulkan doa. Nah, Masya Allah, itu luar biasa. Kita dihantarkan Abah, tidak hanya kolbu kita, tetapi dengan cara-cara metode kita, hal-hal yang sifatnya syar'i, kita diajarkan. Yang terakhir adalah kebahagiaan suci. Abah mengajarkan kepada kita semua, membawa kita semua untuk kebahagiaan suci. Bahagia yang sejati, tidak fata morgana gitu. Jadi, Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk apa? Untuk happiness, spiritual happiness gitu. Kebahagiaannya suci, sejati. Kalau kebahagiaan materi sifatnya sementara. Maka kata Abu Nawas apa ya? Saya itu ketika kenyang sedih katanya. Tapi ketika lapar saya itu bahagia sekali katanya. Padahal disuruh bahagia terus, tapi Abu Nawas bilang, kenapa ya saya itu kalau seandainya kenyang perut saya itu sedih. Tapi kalau perut saya lapar saya bahagia. Ternyata kata Abu Nawas, apa? Iya, kalau saya lapar saya senang, bahagia. Kenapa? Karena sebentar lagi makan. Tapi kalau saya kenyang gitu, saya itu sedih. Kenapa? Karena sebentar lagi saya akan lapar, kata dia gitu. Nah, artinya nggak sejati kebahagiaannya. Nah, ini diajarkan kebahagiaan suci sejati, kebahagiaan wasaadah al-qudsiyah,
kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sifatnya ruhani, hati kita bersama Allah. Dalam keadaan apapun, kacamata kita kacamata Allah. Maka Profesor Priyato pernah mengajarkan kepada saya, Mas Subhan, apapun kacamatanya dalam hati kita, kalau kacamata kita hitam, semua menjadi hitam. Orang bilang bersih, suci, putih, tetap hitam. Nah, kita ganti kacamata hati kita dengan kacamata Allah. Jadi kata Profesor Priyatno waktu itu, installkan, programkan hati kita untuk melihat semuanya dengan kacamata Allah. Wah, akhirnya menjadi indah. Nah, kalau itu kan pemrograman NLP untuk alam bawah sadar hati gitu ya, dengan kacamata Allah. Nah, hakikatnya ya talqin, untuk mendapatkan kacamata, maksud profesor ada talqin. Cuman dibahasakan dengan bahasa NLP sebagai teknologi beliau adalah kacamata Allah. Yaitu hakikatnya talqin. Dengan talqin itulah sebenarnya kita untuk menjadikan semuanya pakai kacamata Allah, melihatnya. Melihat orang yang suka dengan kita, tidak suka, yang benci, yang kesel, yang marah. Kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang baik, semuanya pakai kacamata Allah. Maka kita akan mengatakan, oh semuanya hakikatnya adalah Allah. Tidak ada kebencian, tidak ada kesal. Seperti itu penjelasan Profesor Priyatno ketika itu. Saya ingat betul. Dan talqin itu adalah dalam rangka kita memakai kacamata Allah. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah tujuan talqin yang diajarkan sahabat kepada kita semua dalam rangka membeningkan hati, mensucikan jiwa, menghantarkan kita semua kepada Allah dan kita mendapatkan kebahagiaan yang suci. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.